Mau tahu caranya raih omset puluhan juta rupiah dari bisnis barbershop? Assalamualaikum kawan bisnis, senang bisa berjumpa kembali. Belakangan ini bisnis barbershop memang tengah digandrungi oleh para entrepreneur muda karena dianggap menawarkan keuntungan yang cukup besar. Bisnis ini mungkin saja terlihat simpel, hingga banyak orang yang tidak sadar akan peluang omsetnya. Mungkin belum banyak yang mengetahui, di balik bisnis yang terlihat sederhana ini, bisnis barbershop bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Apa rahasia bisnis barbershop hingga bisa meraup omset puluhan juta rupiah? Bagaimana kiat sukses dan tips untuk terjun dalam bisnis ini? Simak ulasannya sampai akhir video ya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai. Aktivitas memangkas rambut sudah menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan kaum Adam. Selain itu, meningkatnya kesadaran kaum pria soal pentingnya merawat diri pun membuat keberadaan barbershop menjadi semakin krusial. Terlebih bagi seorang pria, setidaknya butuh waktu sekali dalam 1 bulan untuk memangkas rambutnya. Hal itu jelas menjadi keuntungan tersendiri bagi para pemilik barbershop. Dari segi peluang, bisnis ini bisa dibilang nggak akan ada matinya. Cakupan market yang cukup luas membuat bisnis ini akan terus berkembang jika dikelola dengan baik. Lantas, apa yang perlu Anda perhatikan jika Anda ingin sukses pada bisnis ini? Berikut ini kami bagikan tipsnya untuk Anda. Pertama, mulailah dengan memilih lokasi yang tepat. Dalam dunia bisnis, pemilihan lokasi yang strategis menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kesuksesan pada suatu bisnis. Jadi, semakin strategis lokasi yang Anda pilih, maka semakin tinggi pula penjualan yang akan Anda dapatkan. Begitupun sebaliknya. Lokasi barbershop juga sangat berkaitan dengan target market yang Anda tuju. Jika Anda mengincar mahasiswa sebagai target market Anda, maka sewalah lokasi di area kampus atau sekitar kos-kosan mereka. Tetapi, jika Anda mengincar target market secara lebih umum, maka menyewa lokasi di tempat umum seperti area ruko, dekat pasar, atau lingkungan rumah yang padat penduduk bisa menjadi sebuah pilihan. Kedua, pilihlah barber yang handal dan berkualitas. Ujung tombak dari bisnis ini ada di tangan seorang barber. Untuk itu, memilih seorang barber yang handal adalah salah satu kunci utama untuk menentukan kesuksesan bisnis barbershop Anda. Seorang barber yang baik harus menguasai skill potongan rambut model kekinian, juga selalu update tentang style atau trendsetter yang sedang diminati banyak orang. Pastikan keahliannya tidak hanya secara teknis, tapi juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, seperti sopan dan ramah terhadap setiap pelanggan. Dengan pelayanan yang baik, pelanggan akan merasa puas, sehingga mereka tidak akan ragu untuk kembali, maupun merekomendasikan barbershop Anda ke teman-temannya. Ketiga, buatlah ruangan senyaman mungkin. Setelah mendapatkan lokasi usaha yang strategis dan barber yang handal juga berkualitas, hal berikutnya yang menjadi perhatian adalah setup ruangan yang dibuat senyaman mungkin. Ada kalanya ketika pelanggan datang, mereka tidak langsung dicukur karena menunggu antrian. Dan menunggu adalah salah satu kegiatan yang bisa membuat bosan hingga orang marah. Untuk itu, cobalah membuat ruangan barbershop senyaman mungkin. Ini adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk membedakan barbershop kamu dengan kompetitor. Usahakan untuk memisah ruangan tunggu dengan ruang cukur. Kamu bisa menggunakan kursi yang nyaman sebagai tempat menunggu antrian mencukur rambut. Dan bisa juga ditambahkan dengan berbagai macam fasilitas, seperti TV, AC, WiFi, mini cafe, buku atau majalah, dan lain sebagainya. Keempat, buatlah paket full service. Beberapa orang memutuskan datang ke barbershop bukan hanya untuk mencukur rambutnya, tetapi juga untuk mendapatkan layanan yang tidak tersedia di pangkas rambut biasanya. Misalnya cukur jenggot dan kumis, pewarnaan rambut, pijat rambut, dan lain sebagainya. Jika kamu memutuskan untuk membuat barbershop, cobalah untuk memberikan layanan lengkap sesuai kebutuhan pelanggan. Kamu juga bisa membuat harga paket, di mana pelanggan bisa mendapatkan harga lebih murah dibanding harga satuan. Kelima, ikuti tren gaya rambut.
Ini adalah salah satu alasan pelanggan lebih memilih barbershop dibanding pangkas rambut. Dengan terus mengikuti tren gaya rambut, pelanggan tidak akan pernah pergi meninggalkan barbershop yang telah Anda miliki. Pantau selalu perkembangan public figure yang gaya rambutnya biasanya diminati banyak orang hingga jadi trendsetter. Kemudian, cobalah berikan training secara rutin bagi barber yang telah kamu pilih. Jika training dinilai terlalu mahal, kamu juga bisa memanfaatkan internet atau aplikasi seperti Pinterest untuk mencari referensi terkait berbagai macam gaya rambut yang sedang populer. Apalagi jika barbershop kamu memiliki target konsumen anak muda kekinian. Tentu mengikuti tren adalah salah satu cara untuk bersaing di tengah banyaknya pilihan barbershop di luar sana. Dengan begitu, konsumen akan merasa senang menggunakan jasa kamu setiap saat. Cobalah menjadi pebisnis yang unik dan berbeda dari yang lain di bidang barbershop ini. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan inovasi-inovasi terhadap bisnis yang sedang kamu jalani. Dengan inovasi, bisnis kamu akan terus bergerak mengikuti perkembangan dunia dan tentunya target pasar. Itulah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk memulai terjun pada bisnis barbershop. Setelah mengikuti beberapa tips di atas, semoga Anda dapat lebih mudah mengembangkan bisnis barbershop Anda. Namun, sebelum mengembangkan bisnis, Anda tetap harus melihat kondisi keuangan yang Anda miliki. Dengan begitu, Anda bisa membuat strategi yang lebih tepat untuk mengembangkan bisnis Anda. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya.